أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan dan DKM Masjid Al-Ikhlas, Ketua Majelis Cinta Quran, serta Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita semua satu nikmat yang sangat indah, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk bisa hadir di majelis taklim tercinta kita, yang mudah-mudahan hal ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau menanya, yang rumahnya paling dekat dengan masjid angkat tangan. Masya Allah. Yang paling jauh dari masjid angkat tangan. Masya Allah, jauh-jauh bisa hadir ke sini. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak berapa pahala yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelum kita mulai kajian? Ternyata Allah luar biasa membalas kita semua dengan hitungan ruas sendi yang ada di dalam badan kita. Ada yang tahu berapa jumlah sendi yang ada di tubuh kita? 300 berapa Ibu? Nah, 360. Maka kalau Ibu melangkah satu langkah, berarti pahalanya 360. Maka bagi yang rumahnya jauh, pahalanya sedikit lebih banyak. Yang rumahnya dekat bisa muter-muter dulu. Di sini ya. Di dalam majelis ini pula, insya Allah rahmat dari malaikat akan menaungi kita. Jadi manakala kita berkumpul, kita membaca kitabullah, kemudian kita bahas, ini di kiri kanan kita ada malaikat, Bapak ya. Cuma kita nggak ada yang melihat. Kita hanya bisa merasakan di masjid ini kita adem. Coba ada nggak di antara bapak-bapak yang marah-marah sampai wajahnya merah? Ada nggak? Nggak ada. Utangnya lupa dulu Pak ya. Ibu-ibu kesulitannya ditinggalkan dulu ya. Karena di majelis di sini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungin oleh malaikat. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, nama-nama orang yang ada di majelis ini itu dibawa malaikat ke atas, dibawa ke alam langit, kemudian disebutkan, dibacakan di sana, maka derajat kita pun bisa mulia. Orang kalau di masjid imannya terjaga, yakin nggak? Di dalam masjid ada yang mau korupsi nggak? Ada yang mau mencuri nggak? Nggak ada, imannya kuat. Tapi kalau dia tempat kerja, di jalan, di tempat yang lain, baru ada ujian-ujian keimanan. Dan mudah-mudahan dengan kita di masjid ini, silaturahim kita antara warga yang ada di Duta Indah dan sekitarnya bisa senantiasa terjaga, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah thalabul ilmi, hikmah silaturahim, dan saat kita ketemu saudara kita, dosa-dosa diampuni. Kalau ada yang utang, mudah-mudahan dilunaskan juga ya. Ya, salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau sudah lama meninggalkan kita semua, tapi kita insya Allah rindu ingin ketemu dengan beliau. Sehingga di momen Isra Mi'raj ini kita juga akan membuka sirah sejarah beliau, bagaimana beliau menapaki kehidupan. Apakah sebagai seorang nabi dan rasul hidupnya itu enak-enak saja sebagaimana raja atau sultan-sultan yang ada di sana, ataukah ada hal-hal yang perlu kita jadikan hikmah di dalam kehidupan kita semuanya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa meneladani
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin panitia menitipkan satu buah tema kepada saya, yaitu mengambil spirit dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kajian Isra Mi'raj itu lebih banyak mengkaji tentang perjalanan beliau sampai dengan turun kembali. Maka di sini saya akan mengambil beberapa hal yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saya akan mulai dari hal-hal apa saja yang terjadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, dan kenapa Nabi Muhammad SAW sampai mendapat undangan langsung, Bu, untuk perjalanan Isra Mi'raj. Ini bukan panggilan biasa, tapi ada undangan khusus. Bagaimana Nabi bisa bersabar hingga sampai dalam peristiwa tersebut. Maka sebelum masuk ke dalam kisah Isra Mi'rajnya, terlebih dahulu kita kembali kepada histori yang terjadi pada tahun 621 Masehi. Saat itu sudah ada tahun Hijri apa belum, Bu? Tahun Hijrah sudah ada belum? Belum, ya. Itu masih belum ada. Yang ada hanya tahun kenabian, ya. Yang ada baru tahun kenabian. Hijrahnya kenapa? Karena Nabi belum hijrah, ya. Nah, di tahun 621-an itu Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul memiliki tugas untuk berdakwah, ya. Dan kita semua, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, kita semua adalah dai, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz, saya kan bukan dari pesantren, saya nggak pernah belajar agama. Kita ini dai di lingkungan kita masing-masing, dai di keluarga kita masing-masing. Bapak adalah contoh untuk rumah tangga. Baik tidaknya ibadah seorang ayah, maka itu akan berbekas kepada anak-anak. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu itu merupakan contoh terdekat kepada anak-anaknya. Maka Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu ada 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah melakukan perbaikan. Dari yang tadinya nggak baik kemudian menjadi baik. Dari yang tadinya akhlaknya itu buruk menjadi mulia. Masyarakat di masa Nabi dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Segala jenis kemaksiatan yang ada saat ini dahulu itu sudah ada. Bahkan dahulu itu lebih parah dari yang ada sekarang. Tapi dengan kesabaran, dengan ketabahan, dan dengan kebaikan Nabi Muhammad SAW, beliau sanggup menjadikan masyarakat yang tadinya jahiliyah menjadi khairu ummah, menjadi manusia yang mulia, manusia yang paling baik. Saya mau nanya, di sini ada yang ASN angkat tangan? Pegawai negeri? Nggak ada. Yang pegawai swasta angkat tangan? Masya Allah banyak. Yang ibu rumah tangga angkat tangan, Masya Allah lebih banyak lagi. Sehingga apapun posisi kita di dalam kehidupan, apapun pekerjaan kita, kita harus bisa menghadirkan yang terbaik. Maka itu adalah makna dari diisrokan. Kalau isra itu kan diperjalankan. Nabi Muhammad diperjalankan, ya, dari dunia sampai ke langit untuk tugas khusus. Mungkin di antara kita, suami-suami kita, ada yang bekerja di swasta, ada yang di negeri, ada yang kerjanya mandiri, mungkin mendapat tugas di sana. Kalau itu adalah amanah pekerjaan kita, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kan. Untuk ibu-ibu yang berusaha ngurusin rumah, itu ngurusin rumah itu lebih berat daripada bapak-bapak yang kerja di kantor. Kalau bapak-bapak kerja di kantor berapa jam, Pak? 8 jam. Kalau ibu-ibu berapa jam? 24 jam. Lagi merem digangguin. Enggak tahu digangguin anaknya, digangguin bapaknya, pokoknya digangguin deh gitu kan sehari semalam itu. Maka
Maka kerjasama yang baik antara ayah bunda dalam melakukan kebaikan di rumah itu akan menimbulkan hal yang luar biasa. Anak-anak kita bisa makan dengan baik, sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga. Maka ini adalah makna kita menumbuhkan perbaikan yang ada di rumah. Kemudian dakwah itu juga harus mengandung hal yang kedua, yaitu ada pengetahuan baru, ada ilmu-ilmu baru. Ya, kayak kita hadir di sini, jangan sampai saat datang dan pulang sama saja, harus ada tambah ilmu. Ya, karena ketika ilmu kita bertambah, iman juga bertambah. Ya, kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga, semuanya angkat tangan. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tapak langkah kaki bapak ibu dari rumah ke masjid ini mudah-mudahan nanti dihitung oleh berapa kilo ya. Kita kan udah puluhan tahun tinggal di sini, jadi sehari bisa sampai sekilo 2 kilo bolak-balik. Apalagi bapak-bapak yang subuh di masjid, duhur di masjid, gitu kan. Jadi tapak kakinya di situ. Mudah-mudahan nanti Allah buatkan jalan tol menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua adalah ada pengetahuan baru, dan inilah hikmah dari Islam. Satu-satunya agama di dunia yang secara detail menjelaskan tentang indahnya akhlak. Islam mengajarkan orang dari hal yang paling tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mengajarkan hal yang paling sederhana, sampai urusan bersin pun diatur di dalam Islam, urusan bertetangga pun diatur di dalam Islam. Kalau ibu-ibu masak di sini kan, lalu baunya itu sampai ke tetangga, Islam mengajarkan bagi itu tetangga hukumnya wajib. Karena itu kalau masak hati-hati ya. Kalau masak enak, ya udah bagi aja ke kiri ke kanan. Di hadis Nabi disebutkan, ibu-ibu, apalagi hadisnya ya, kalau memasak kuah perbanyaklah sayurnya, airnya, lalu bagilah tetangga. Cuma yang dibagi jangan airnya doang ya. Kalau ada dagingnya, ada ayamnya, dikirim juga. Ntar kalau ngirim airnya doang, loh Bu, kenapa kok airnya doang yang dikirim? Di hadis Nabi kan gitu. Ya itu minimal gitu. Kenapa itu kita pahami? Ya karena sekarang kan banyak warung-warung yang buka bumbu ya. Ada bumbu rendang, mau masak sendiri bisa, mau instan juga bisa. Bumbu rendang, bumbu ini, bumbu itu, kalau kita masak, masya Allah. Apalagi ibu-ibu pagi-pagi masak ikan asin sambal-sambal terasi, waduh, baunya CRT di situ kan. Nah itu kayak Islam ini luar biasa Bu ya, mengajarkan hal yang sederhana. Tahadu tahabu, hendaklah kamu berbagi hadiah, maka orang akan suka. Saya pindah tempat tinggal berkali-kali gitu kan. Dulu waktu saya tinggal di Condet, waktu pertama di situ, saya bilang ke istri, Mi, warga di sini kok agak cuek-cuek ya, kaku banget ya. Untuk memecah itu, masak demi yang banyak bagi ke tetangga. Kita bagi tuh hari, besoknya kita dapat kiriman lebih banyak, dan masyarakat akhirnya lebih suka untuk saling kirim-kiriman gitu kan. Itu kebaikan dari Islam. Kemudian dakwah itu juga harus mengandung prinsip-prinsip nilai yang berkemajuan. Saya nanya, Nabi dulu hijrah dari kota Mekah kemana? Ke Madinah atau ke tempat lain? Nah, saat itu belum ada Madinah Bu. Hijrah ke Gua Hira. Belum, itu nerima wahyu. Hijrah mana? Dari Madinah ke Yasrib ya. Jadi saat itu belum ada kota Madinah. Yang ada adalah kota Yathrib. Kota Yasrib itu adalah daerah pertanian, perkebunan yang sangat subur. Tapi mohon maaf, akhlak masyarakatnya luar biasa bejatnya saat itu. Nah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, setahun dan 2 tahun beliau berdakwah di sana, masya Allah beliau bisa merubah 180 derajat kebiasaan masyarakat di situ.
Yang tadinya kota Yathrib itu adalah kota biasa, kemudian menjadi kota yang bergelimangan cahaya, sehingga disebut dengan Madinah apa Bu? Ada yang tahu? Al-Munawwarah. Yang pernah belajar bahasa Arab, Al-Munawwarah itu artinya apa? Yang bercahaya, yang berkilauan. Ibarat kayak kota itu udah bergemerlap. Yang tadinya kota biasa menjadi kota yang sangat modern. Dan memang benar, sejak Nabi hijrah ke sana, kemudian Madinah dijadikan sebagai ibu kota negara Islam yang pertama, itu cahayanya gemerlap ke seluruh penjuru alam, sehingga disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kalau Mekah Al-Mukarramah, yang dimuliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama, yaitu dakwah. Kemudian prinsip dari Isra Mi'raj yang kedua adalah ada tantangan dan ada rintangan dalam kehidupan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang Allah sebut sebagai orang yang paling mulia. Ya, sepakat ya? Orang pilihan, orang paling mulia, orang yang diangkat sebagai nabi, orang yang diangkat sebagai rasul, orang yang dosa-dosanya udah diampuni. Ya, kalau seandainya ada kesalahan-kesalahannya juga demikian. Orang yang sudah dijamin untuk masuk surga, orang yang sangat mulia seperti itu saja, itu mendapatkan ujian dan rintangan yang luar biasa besar. Saya nanya, di antara bapak-bapak ada nggak yang dapat kartu, ya? Kartu jaminan masuk surga? Ada? Belum. Di antara ibu-ibu ada nggak yang dapat kartu, kata dari presiden atau dari bupati atau dari gubernur barangkali ya, kartu jaminan dosa-dosa diampuni? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di antara kita yang namanya disebut sebagai ahli surga? Kita nggak tahu. Semuanya itu ada di Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam kehidupannya beliau menghadapi banyak sekali kesulitan, banyak sekali rintangan-rintangan dalam berdakwah. Beliau sering dikasih kabar tentang berita hoak. Berita hoak itu berita apa, Bu? Berita bohong, berita palsu. Padahal beliau sebagai nabi, saat beliau berjalan sering dilemparin batu. Coba Bapak-bapak, ada nggak yang pernah ditimpuk? Nggak ada. Alhamdulillah kita Bapak-bapak aja nggak pernah. Kalau seandainya ada, balas nimpukin, ya Pak. Karena di situ. Tapi Nabi itu sering ditimpukin, dilemparin kotoran, dicaci maki dan lain sebagainya. Itu Nabi kita. Ya. Sekarang saya nanya, saya, Bapak, Ibu semua levelnya nggak selevel Nabi, nggak selevel Rasul, nggak selevel orang yang paling mulia. Dosa kita belum tentu diampuni, Bu. Artinya belum ada jaminan untuk diampuni di sini kan? Kita nggak ada jaminan. Surga pun belum tentu kita dapat apa enggak. Mudah-mudahan semuanya dapat ya. Kita kan nggak tahu. Dosa kita juga kalau dihitung nggak tahu sebanyak mana di sini kan. Maka kita harus memahami bahwasannya hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah semua masalah itu Allah berikan kepada kita untuk kita hadapi dan kita selesaikan. Bapak-bapak yang punya utang berjibun di sini kan, ibu-ibu yang punya kesulitan, jangan khawatir, jangan takut dan jangan cemas. Di sini kan, bahwasannya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, asalkan kita bisa mengikuti syariat-syariat yang telah Allah tentukan semua untuk menghadapi semua permasalahan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian prinsip yang ketiga dari semangat Isra Mi'raj itu adalah Allah menampakkan berbagai masalah ya dalam kehidupan yang harus dihadapi. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul dalam berdakwah, beliau mendapatkan
perlindungan dari luar saat berada di luar rumah. Salah satu dari paman beliau yang bernama Abu Thalib adalah orang yang paling berjasa dalam mengamankan dakwah beliau, dalam melindungi beliau. Ketika ada orang mau menyakiti Nabi Muhammad SAW, paman beliau pasang badan. Ada orang yang mau membunuhnya, beliau pasang badan. Ketika beliau memberikan kajian semacam ini, di luar ada yang mau rusuh, maka yang rusuh itu nggak sampai ke dalam. Itu segitunya perjuangan dari paman beliau yang bernama Abu Thalib. Sehingga kemanapun Nabi berdakwah, Nabi mendapatkan apa yang namanya keamanan. Ibaratnya itu kalau sekarang ada ustadz besar, beliau selalu dikawal oleh pengawalnya yang senantiasa melindungi. Bukan hanya melindungi secara fisik saja, tetapi juga melindungi secara kegiatan-kegiatan beliau secara politis dan lain sebagainya. Karena saat itu paman beliau yang bernama Abu Thalib itu juga sebagai salah satu tokoh dan pejabat yang ada di kota Mekah, sehingga totalitas memberikan perlindungan kepada keponakannya. Dan ini adalah keponakan yang sangat dia cintai. Maka hikmahnya adalah, Bapak Ibu sekalian, ini harus mencari teman baik dalam kehidupan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja, carilah teman baik yang bisa membantu kita, yang bisa memudahkan urusan kita. Ibu-ibu juga demikian. Jangan nyari teman yang sukanya membuka aib kita, sukanya jelekin kita, sukanya gosipin kita. Karena teman baik itu adalah orang-orang yang harus kita jaga. Teman baik itu akan kekal dan abadi, bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai dengan akhirat. Dengan syarat kalau mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika kita berteman dengan orang-orang yang cinta masjid, orang-orang yang rajin mengerjakan sholat, orang-orang yang suka ngaji, yakin gak Bapak Ibu akan dibohongi? Yakin gak Bapak Ibu akan diajak untuk berbuat maksiat? Insya Allah enggak. Di sini kan, karena orang baik itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun nggak dikasih, minimal baunya harum. Tapi ketika bertemu dengan orang jahat, jangankan dikasih, kena cipratan apinya aja kita kesakitan. Nah, itu adalah hikmah dari teman yang baik. Dan teman yang baik insya Allah nanti akan menghantarkan kita untuk bisa sama-sama bertemu di surganya. Sehingga mudah-mudahan tetangga kita yang soleh dan solehah di dunia menjadi tetangga kita di akhirat kelak. Kalau seandainya kita nggak ketemu, mana temanku di surga kok nggak ada, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaatnya. Ya, jadi syafaat itu kan yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa orang yang diizinkan oleh Allah untuk juga bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Ya Allah, dulu ibu itu teman saya, ya Allah, suka membantu saya sampai saya dapat hidayah, tapi saya nggak ketemu di surga, maka keluarkanlah dia dari neraka, di situ kan. Maka mari kita menjaga hubungan baik kita dengan teman dan rekan yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika Nabi di luar rumah mendapatkan perlindungan, maka di dalam rumah pun beliau mendapatkan ketenangan serta kenyamanan. Saat beliau capek menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang begitu jahatnya, ya, saat beliau lelah penat, lalu beliau masuk rumah, disambut oleh istri beliau yang tercinta, yang bernama siapa, Bu? Siti Khadijah. Maka semua kesulitan dunia langsung hilang. Semua permasalahan-permasalahan di kantor hilang. Maka seorang istri salehah, seorang istri yang baik, ketika menyambut suami pulang, itu mudah-mudahan separuh masalah hilang.
Karena suami atau ibu-ibu yang kerja di luar itu sejatinya adalah menyelesaikan masalah pekerjaan. Benar gak? Kalau di kantor nggak ada masalah, nggak usah ada kerjaan, di rumah aja nganggur ya. Makanya kita diterima kerja di sebuah tempat adalah untuk apa? Menyelesaikan masalah kesulitan usaha itu. Ya boleh jadi suami kita ada yang driver, udah kepanasan dan lain sebagainya. Suami kita ada yang kerja ngirim barang di sini, ada yang di kantor habis rapat, habis itu urusan belum selesai, sampai rumah itu tagihan-tagihan kantor sangat banyak. Maka ketika sampai di rumah kemudian disambut oleh istri-istrinya, itu kan beda-beda. Sehingga saya nanya ke ibu-ibu, kalau Nabi pulang nyampe rumah ketemu istri masalah hilang, kalau ibu-ibu suami pulang kira-kira masalah hilang apa nambah, Bu? Nah, itu kan masing-masing. Maka sebagai ibu-ibu yang saleha, mari kita jadikan suami saat pulang itu kondisinya masih kayak apa? Habis gempa bumi gitu kan otaknya. Kalau mau dironsen, Bu, itu kan sebenarnya. Tapi ketika ibu sediakan makanan yang enak, minuman dan lain sebagainya, dibahagiakan, maka dia redup lagi. Dia bisa normal kembali. Sehingga sayangilah suami-suami kita. Bapak-bapak juga demikian, harus bisa menyayangi istri-istrinya dan memberikan yang terbaik. Sehingga hikmah dari sebuah pernikahan, tujuan dari pernikahan diantaranya kan membentuk keluarga yang apa, Bu? Sakinah, mawadah, warahmah. Pertanyaan saya, duluan mana mawadah dan rahmah dalam kata-kata tadi? Enggak, yang ibu sebutkan sakinah, makanya mawadah sakinah warahmah atau sakinah mawadah warahmah. Nah, sekarang coba kita detailkan penafsirannya ya dalam surat Ar-Rum tadi itu. Mawaddah itu dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari madah. Madah itu artinya materi. Sehingga kalau suami memberikan istrinya mahar emas, ya nggak usah banyak-banyak, misalnya 1 kilogram emas gitu. Ada logam mulia kan tambah cinta kasihnya ya kan. Habis itu ngasih pas saat istrinya ulang tahun dikasih HP yang terbaru dan termahal. Wah, cintanya makin menggelora kan di situ kan. Ini kan tabiat manusia ya kan. Dibelikan baju yang paling disukai. Jadi cinta itu akan ada. Itu kan dari mawaddah di sini kan. Demikian pula sebaliknya, ketika di rumah tangga itu kemudian istri memberikan yang terbaik untuk suami, rumahnya terawat dengan baik. Bukan suami masuk rumah kayak habis kapal pecah kena tsunami kan gitu kan, bukan. Sehingga suami merasa nyaman, anak-anak juga nggak berantakan di situ kan, makanan disediakan. Maka ini kan materi-materi yang ada. Tetapi hikmah dari sakinah itu didahulukan adalah kalau dalam rumah tangga itu nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan. Walaupun bapak-bapak ngasih istri mobil, tapi kalau kemudian di rumah tangga itu hampa, itu nggak akan ada kecintaan, nggak akan ada rahmat. Betul nggak? Rumah tangga itu kayak hampa. Justru ibu-ibu senang kalau suaminya jauh, tapi kalau di rumah perang, di situ kan itu. Sehingga sakinah dulu. Kita di rumah tangga ini perlu ketenangan di situ kan. Suami yang biasanya di luar, mohon maaf teman-teman kita sebagiannya ada yang kerjanya di kurir, kerjanya ngirim barang, kepanasan, kecapean dan lain sebagainya, dibentak-bentak orang di jalanan. Jangan sampai masuk rumah dibentak-bentak istri juga. Kiamat tuh di akhirat kayak gini jadinya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka itulah hikmah dari sakinah mawaddah. Jadi setelah ada ketenangan baru ada cinta kasih. Ulang tahun istri kasih hadiah. Gitu kan, hadiah yang terindah. Maka habis dari ini Pak ke ATM Pak ya, ambil uang beliin istri makanan di rumah ya. Saat Nabi Muhammad SAW di awal menerima wahyu ya,
beliau datang ke Gua Hira. Kemudian di situ beliau kaget ketika beliau mendengar suara Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ada yang memanggil-manggil. Saat dilihat di depan nggak ada orang, ke kanan nggak ada, ke kiri nggak ada, di belakang ditengok nggak ada. Dia lihat di atas ada sosok besar memakai baju putih sambil duduk. Gemetaran Nabi. Beliau ketakutan. Fara'ibtu minhu. Maka aku pun ketakutan dan aku pulang. Demikian pula bapak-bapak yang katanya jago silat. Misalnya di tempat yang sepi ada yang manggil, nggak ada, bulu kuduk pasti merinding ya. Ya ini adalah tabiat fitrah manusia. Nabi Muhammad juga ketakutan. Maka di saat beliau takut itu beliau pulang ke rumah, ketemu dengan istrinya. Kemudian beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Siti Khadijah mengetahui beliau dalam keadaan yang sangat sulit itu. Beliau berupaya untuk menenangkan sambil membisikkan. Yang kalau kita bahasakan adalah sayangku. Jadi nggak apa-apa kita bahasa mesra kepada istri, ya, bahasa cinta. Sayangku, engkau adalah orang yang baik. Engkau tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Engkau adalah orang yang suka menyantuni anak yatim, suka menyantuni orang-orang miskin, dan orang yang suka menjalin silaturahim. Tenanglah, aku akan selalu ada di sisimu, baik di dalam suka dan duka. Itu jawaban istri, bukan urusan lu urusanmu. Di sini kan urusan bukan, tetapi istri selalu mendampingi seorang suami dalam hal apapun. Maka inilah rahasia dari sakinah, mawadah, warahmah. Sekarang saya ada pertanyaan buat ibu-ibu, tolong dipilih ya, dari pilihan pertama sama yang kedua, nggak ada yang ketiga. Enak mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi yakin. Kalau bapak-bapak enak mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nah, ini ada pilihan yang luar biasa ini kan. Kaya tapi tenang, itu pilihan yang terbaik di situ kan. Ya mudah-mudahan kita bisa demikian ya. Suami hartanya banyak, nggak kawin lagi, kan gitu kan, di antaranya kan nggak selingkuh dan lain sebagainya. Jadi ada ketenangan di situ kan. Di saat susah pun ada ketenangan. Di saat Allah berikan harta yang berlimpah pun ada ketenangan. Sehingga dalam rumah tangga itu ibaratnya kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang susah, kadang duka. Jangan sampai seorang istri sayang suami ketika awal bulan, ketika akhir bulan, waduh, beda wajahnya di sini kan. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah dari spirit Isra dan Mi'raj ini adalah di tahun 621 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada persoalan yang luar biasa beratnya. Kalau sebelumnya beliau punya orang yang melindungi dalam berdakwah, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat pulang ke rumah ada istri yang bisa menjadi penenang dan penyejuk hati. Maka di tahun itu kedua orang tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya orang takut mencaci Nabi karena ada Abu Thalib, sekarang mereka bisa mencaci, mereka bisa menghina langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika sebelumnya Nabi sampai di rumah disambut dengan baik oleh istrinya, ditenangkan, sekarang nggak ada lagi. Sehingga ini adalah situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah seorang utusan yang tujuannya adalah untuk membawa kebaikan. Karena itu mari kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini
Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, karena mereka itu adalah para ulama. Ya. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Ilmu agama itu enggak akan ditarik secara langsung oleh Allah, enggak. Tetapi agama itu akan ditarik oleh Allah secara perlahan-lahan dengan meninggalnya para ulama. Sehingga kalau di sebuah negeri nggak ada lagi seorang ustadz, nggak ada lagi seorang kiai, nggak ada lagi seorang alim, maka yang ada adalah orang bejat dan sesat. Maka mereka akan saling menyesatkan. Bapak Ibu, Indonesia ini negara terkenal, Bu. Banyak nabinya, bener nggak? Nabi palsu tapi ya. Di antaranya siapa nabi palsu yang pernah ada di Indonesia? Dulu di Bogor, katanya orang habis jadi pelatih tenis, yang di Bogor biasanya kita dapat apa, Bapak Ibu? Talas ya. Kalau saya main ke puncak, oleh-olehnya talas Bogor atau lapis talas dan sejenisnya. Ini orang ke Bogor bukan bawa talas, tapi katanya dapat wahyu. Ada-ada aja situ. Bahkan di Jakarta ada yang mengaku sebagai malaikat, namanya LE. Siapa, Bu? Ya, namanya LE. Usul kepada gubernur sebelumnya, tolong di Monas disiapkan sebuah tempat untuk turunnya malaikat Jibril. Akhirnya dia ditahan oleh polisi. Polisi kita hebat banget ya. Jangankan maling, penjahat, koruptor, malaikat pun ditangkap di situ kan. Sehingga kan dia ditahan selama 6 tahun. Cuma anehnya, kalau ada orang sesat dan menyesatkan, itu selalu ada pengikutnya. Ya kan? IM yang ada di Bogor pengikutnya banyak. LA yang ada yang dulu masih ada pengikutnya banyak. Nabi-nabi palsu, orang sesat pengikutnya juga banyak. Itu yang ada saat ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika beliau dalam kondisi yang susah di kota Mekah, maka beliau kemudian merasa, boleh jadi di sini saya susah berdakwah. Maka beliau coba untuk dakwah keluar, yaitu ke daerah Taif. Jarak dari Mekah ke Taif itu sekitar 2 jam perjalanan kalau sekarang naik mobil. Mungkin kalau naik mobil kayak dari Jakarta kemana Bapak-Bapak? 2 jam. Ya sekitar Indramayu atau Kuningan itu ya. Ya sekitar sana. Di zaman Nabi sudah ada mobil belum? Sudah ada bis belum? Belum ada. Sehingga yang pilihan yang beliau lakukan adalah dengan cara berjalan kaki. Beliau bersama dengan anak angkatnya yang bernama Zaid, kemudian berangkat ke sana. Sebelum sampai ke Taif, ternyata kabar hoaks sudah beredar di Taif. Padahal zaman itu belum ada HP, belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada Instagram. Tapi ketika Nabi berjalan, belum tiba di Taif itu sudah tersebar kabar yang sangat hot, sangat panas, sangat menggemparkan, akan datang penipu, akan datang orang yang memecah belah, akan datang tukang sihir dan lain sebagainya. Sehingga warga Taif sudah terpanasi dengan berita sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ibu-ibu buat status otomatis kesebar ke dunia, wajar, ya kan? Bapak ngirim di Facebook, orang tahu, wajar. Tapi zaman itu dikirim pakai apa? Nggak ada sarana, tapi berita hoax itu cepat banget menyebarnya. Sehingga itulah kejahilian zaman dahulu itu lebih parah daripada kejahilian zaman sekarang. Di warga Bekasi ini saya mau nanya ya, ada nggak orang yang masih minum minuman keras? Banyak dan ada, gitu kan. Kalau zaman dahulu orang yang mabuk di level pemula sehari 5 kali itu dikatakan sebagai pemabuk pemula. Kalau sekarang orang mabuk baru sekali mengatakan udah luar biasa, nggak ada apa-apanya. Saya nanya di Bekasi ini masih ada begal nggak? Banyak. Cuma kalau kita lihat di satu kampung paling 1-2, itu pun sedikit. Di zaman jahiliyah dulu dikatakan begal itu kalau satu kampung orangnya pembegal semuanya. Gila mana zaman dulu sama zaman sekarang.
lebih parah dulu, Bu ya. Sehingga di zaman Nabi itu ada sebuah kampung yang bernama Kampung Ghifar, ya. Kalau di sini ini kan Jati Makmur, ya, Pondok Gede, ya, Bekasi. Di sana ada sebuah daerah yang disebut dengan Ghifar. Ghifar ini adalah daerah yang dikenal dengan itu orang begal semua. Kalau ada orang melewati Kampung Ghifar ini, kemudian nggak setor, maka akan dibegal. Tapi kalau dia di-setor duluan sebelumnya, dia aman di situ. Dan pemuka dari orang Ghifar itu bernama Jundub bin Junada, ya kan? Itu bosnya, bos begal yang ada di saat itu. Uniknya adalah ketika dakwah Islam itu masuk ke sana, kemudian Jundub bin Junada ini masuk Islam. Beliau enggak menyebutkan saya Jundub di sini kan, tetapi beliau menyebutkan ana Ghifari, saya orang dari Kampung Ghifari. Duh, Ghifari kan kampung begal. Maksudnya bukan demikian. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwasanya sebegal-begalnya orang, sejahat-jahatnya orang, ya, ketika dakwah Islam masuk di sana, mereka bisa menjadi orang yang mulia. Ada yang menjadi orang alim, ada yang menjadi guru, ustadz-ustadzah dan lain sebagainya. Sehingga banyak di antara sahabat yang akhir namanya adalah Ghifari. Di sini kan artinya sahabat yang berasal dari daerah Ghifari. Itu kondisi zaman dahulu. Saya kembali lagi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Taif tadi, itu orang-orang Taif langsung melempar dengan kata-kata, mencaci maki, ini orang gila, ini orang yang akan menghancurkan kalian. Sehingga anak-anak dan anak-anak muda warga di sana melempari nabinya dengan batu, sampai-sampai kaki beliau berdarah. Kemudian sahabatnya Nabi melindungi beliau sampai berdarah pula. Lalu beliau tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif, tetapi beliau kemudian meninggalkan Taif, kemudian istirahat di sebuah kebun. Saat itu datang malaikat Jibril ditemani 2 orang malaikat Jibal. Jadi di gunung-gunung itu ada malaikat yang jaga, Bapak Ibu sekalian. Kayak ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menggerakkan awan, Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, Allah tugaskan untuk muter bumi, muter bulan. Itu ada malaikat penjaganya. Saat itu malaikat Jibril memberikan tawaran, wahai Nabi Muhammad, angkatlah tanganmu, mohonlah kepada Allah. Di sini kan, agar saya bisa ngangkat bukit yang ada di Taif ini, aku timpahkan ke mana? Warga Taif yang tadi melemparimu dengan batu, agar mereka kapok, ya. Itu. Sekarang saya tanya, kalau diantara ibu-ibu ada yang difitnah orang, didolimi orang, berada dalam kondisi yang sangat payah, habis dibegal orang, habis dilemparin batu dan lain sebagainya, tiba-tiba datang 2 aparat menemui ibu. Bu, saya dengar ibu tadi didolimin orang itu ya, disakitin orang itu ya. Sekarang saya tawarkan, mau diselesaikan sekarang? Kalau jawaban ibu gimana? Secepatnya Pak, lebih baik orang yang mendolimi saya itu ditangkap, diringkus dan lain sebagainya. Itu jawaban kita. Tapi jawaban Nabi Muhammad saat habis dilemparin batu, beliau mengatakan, la, tidak. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang belum mengetahui. Orang-orang yang belum mengetahui kalau sebenarnya yang datang ini adalah nabi mereka, kalau sebenarnya yang datang ini adalah utusan Allah, kalau sebenarnya yang datang ini adalah orang yang mau menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini adalah kita harus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Yang bekerja ada doanya, di rumah ada doanya, kita punya anak juga ada doanya. Maka di saat Nabi Muhammad SAW
sedang dalam kondisi yang sangat susah tadi. Ini susah. Coba bayangkan Ibu, di kota Mekah disakiti oleh semua orang Mekah. Nabi pindah, hijrah ke Taif dengan harapan warga Taif ini menerima. Di antara jamaah yang ada di Taif ini ada yang mau dengerin 1 atau 2 orang aja. 1 pun nggak ada, malah ngelemparin batu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kalau saya hadir di kajian-kajian, kalau saya ngisi khutbah Jumat di beberapa masjid, itu kadang-kadang kalau saya membaca sirah saya pengen nangis. Nabi mau berdakwah, mau ngaji, dilemparin batu, masya Allah. Ini saya hadir di sini, ini terima kasih kepada panitia, kepada ketua Bu Ira yang kemarin mengundang saya. Ini saya datang, ibu-ibu udah siap jamaah, siap mendengarkan, siap mendengarkan, disediakan juga makanan di sini kan. Sehingga ketika saya melihat sirah dari peristiwa di Taif itu, saya ingin menangis sebenarnya. Itu Nabi dilempari, ibarat saya mau datang ke sini udah dilemparin batu dari gerbang duta. Kalau saya contoh, tapi enggak diterima dengan baik. Silakan Pak Ustadz masuk, silakan Pak Ustadz menyampaikan ilmunya di situ kan. Walaupun sebenarnya ilmu yang saya sampaikan ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita di sini kan. Itu Bu. Dakwah sekarang sangat mudah, tapi Nabi dahulu merintis Islam di kota Mekah itu antara hidup dan mati. Maka di saat susah itu beliau memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ila man takiluni ila qaribin yu'limuni am ila ba'idin yu'thini ana radin ma lam takun ghadiban alayya la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhanku, Zat yang memahami kondisiku, kemana lagi aku akan kamu tugaskan. Jadi ibunya dari sebagai Rasul, sebagai Nabi, siap ditugaskan oleh Allah kemanapun. Di sini kan, Aila qaribin yu'limuni, apakah engkau hendak menugaskan aku berdakwah di tempat yang dekat, di kerabatku, di kota Mekah, yang mana hal itu membuat diriku kesakitan, diriku sakit, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Aku ridho ya Allah, aku siap melaksanakan tugas kalau ini adalah perintahmu. Am ila ba'idin yu'dhini, atau engkau akan utus aku kemanapun jua, ke Taif ini jauh atau ke tempat yang lain, ana radin, aku ridho ya Allah, selama ini adalah tugas yang engkau limpahkan kepadaku. Malan takun ghadiban alayya, selama engkau tidak murka kepadaku. Jadi itu Nabi siap ditugaskan dimanapun, siap menghadapi rintangan yang luar biasa berat sampai hampir-hampir dia dibunuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selepas Nabi membaca doa ini, ternyata doa itu adalah di antara syarat beliau mendapatkan undangan dari Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang biasa kayak ada pejabat mendapatkan surat tugas dari atasannya diberikan secara hormat, enggak. Beliau menghadapi kesulitan yang luar biasa dan beliau sabar menjalaninya, baru kemudian dikasih undangan untuk naik ke langit untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Dan ini merupakan sebuah mukjizat yang hanya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau semua nabi dan rasul yang pernah diutus, semuanya Allah tempatkan di muka bumi, semuanya Allah suruh dakwah di muka bumi, enggak ada satupun yang tahu indahnya alam langit. Hanya Nabi Muhammad yang dikasih kesempatan untuk ini, naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan ke-7, sampai ke tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya. Ini adalah kemuliaan yang ada bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum naik ke langit, dada beliau dibelah kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, sehingga diri beliau benar-benar suci untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, siapa yang mau berangkat umrah, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya,
Kalau kita belum bisa berangkat umroh, ada kawan-kawan kita yang bawa air zam-zam, kita minum sambil kita memohon doa. Di situ kan, karena di dalam air zam-zam itu ada keberkahan. Kita mohon doa apa saja, ya. Kita mau diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki, amal soleh dan lain sebagainya. Kita diberikan keimanan, keberkahan, diberikan hikmah dan lain sebagainya. Itu bisa kita laksanakan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 spirit yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama adalah tidak ada hidup tanpa masalah, dan semua masalah itu harus kita hadapi, ya. Karena orang yang nggak punya masalah itu adalah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah selesai urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masalah yang Allah berikan kepada kita, Allah yakin kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut, karena Allah tahu kadar kita. Di antara bapak dan ibu ada nggak yang pernah diancam mau dibunuh? Saya yakin insya Allah nggak ada, dan mudah-mudahan nggak ada, karena masalah kita nggak sampai sepelik itu. Tapi Nabi dan Rasul itu bukan hanya mendapatkan ancaman, sampai ada di antara mereka yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Itu. Maka masalah-masalah yang kita alami ini itu merupakan bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin memuliakan kita. Di sini kan dengan adanya masalah-masalah yang ada itu. Kemudian spirit yang ketiga adalah mari kita mencari teman baik, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman baik itu akan kekal dan abadi bersama kita manakala kita beriman, berteman karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada sebuah kisah, seorang kiai memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Dia ingin mencari menantu, maka datanglah 3 orang yang tertarik dengan anak Pak Kiai tadi. Pak Kiai ingin mengetes anak-anak itu dengan Al-Quran, karena Pak Kiai berharap kalau seandainya dia bisa interaksi dengan Quran, bisa memegang Quran dengan baik, pasti anaknya juga akan dijaga dengan baik. Datang anak yang pertama, pemuda yang pertama, namamu siapa? Torik. Ya udah, silakan baca surat At-Torik. Gitu. Lalu kemudian yang kedua datang, kamu namanya siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Ya udah, silakan baca surat Anas. Anak yang ketiga belum ditanya udah gemetaran. Ketika ditanya, nama kamu siapa? Imron Pak Kiai. Tapi saya panggilannya Kulhu, gitu kan. Kenapa? Surat Ali Imran lumayan panjang kalau dibaca, sehingga nama saya Imron Pak Kiai, cuma panggilan saya adalah Kulhu. Al-Kulhu kan sebentar. Itu candaan bisa di masa lalu. Saat kita bertemu dengan kawan kita yang soleh dan solehah di masjid ini, itu sayangilah teman baik itu. Nanti di padang mahsyar itu akan ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana ketika di padang mahsyar itu semua orang dikumpulkan, matahari jaraknya dekat banget, hanya beberapa mil. Saat itu semua orang kepanasan, semua orang kegerahan. Bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri, saking gerahnya. Nah, dari semua orang yang ada itu, ada 7 orang yang dilindungi Allah. Di saat semua orang kepanasan, dia enggak, dia masih nyaman. Di saat semua orang kegerahan, dia masih tenang. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi karena saling mencintai. Ketika kita mencintai kawan kita yang beriman, maka kawan kita itu
akan menjadi penguat keimanan kita. Misalkan, mohon maaf, kadang-kadang kita lagi banyak masalah, utang belum lunas, tagihan ini itu belum, urusan dengan orang-orang kantor, dengan tetangga belum selesai. Kita punya teman baik, maka teman baik ini juga akan menjaga iman kita bisa senantiasa baik, mengajak kita ke majelis taklim, memberi utang kepada kita, memberi pinjaman, memudahkan urusan kita dan lain sebagainya. Dan itu akan terbawa sampai dengan akhirat kelak, ya kan? Saya ambil sebuah contoh. Dulu di antara orang-orang Quraisy itu ada orang yang saling mencintai. Mereka mengikrarkan satu sama lain itu sangat dekat sekali. Cuma ketika salah satunya itu kemudian mendekati Nabi Muhammad SAW, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, tertarik kepada Islam, dia nggak mau masuk Islam sendirian. Dia ingin mengajak temannya tadi untuk sama-sama masuk Islam. Ketika dia ketemu dengan temannya tadi, kemudian temannya menyampaikan, saya udah tahu dengan urusan kamu. Aku udah tahu kalau kamu udah dekat dengan Muhammad SAW. Aku tahu kalau kamu udah mau masuk Islam. Maka karena dia sebelumnya sudah menyatakan satu hati dengan temannya tadi itu, dia kemudian berbalik arah. Yang tadinya ingin masuk Islam, dia kemudian menolak, tidak, saya nggak jadi masuk Islam. Saya setia dengan kamu. Kalau gitu buktikan kalau kamu memang nggak masuk Islam. Dia lemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kisah itulah yang kelak di akhirat disebutkan bahwasanya orang itu akan saling mencela dan saling menyalahkan. Lu gara-gara kamu lu, aku dulu hampir masuk surga. Di sini hampir masuk surga ya. Cuma gara-gara dekat sama kamu sampai saya masuk neraka di sini. Jadi saling menyalahkan di antara mereka. Tapi kalau teman baik itu insya Allah akan bisa saling mengingatkan di dalam kebaikan. Kemudian spirit yang keempat ya Bapak Ibu sekalian adalah kita ridho dengan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Takdir ini adalah masalah gaib yang kita nggak bisa mengetahuinya. Ada orang yang diberi rezeki sekian, diberi nikmat sekian dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berupaya sebaik-baiknya untuk bekerja, untuk berusaha, tetapi kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kalau kita ridho dengan ini semua, maka iman kita insya Allah akan tenang. Kemudian spirit yang kelima adalah kita harus perhatian terhadap oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Saya mau nanya, oleh-olehnya apa? Nah, sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, Nabi untuk bisa mendapatkan oleh-oleh sholat 5 waktu itu mudah apa susah? Susah banget ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau seandainya ada pejabat diundang oleh atasannya datang di kantor dinas, dia kasih surat tugas, kan enak. Dia menyampaikan ke pegawainya, wahai pegawai, saya dapat surat perintah untuk melaksanakan ini, itu kan enak. Tapi Nabi sebelum sampai ke Isra Mi'raj, cobaan, kesulitan beliau hadapin terlebih dahulu. Maka sebenarnya di dalam sholat itu luar biasa beratnya. Di mana di awal Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat selama berapa kali? 50 kali. Pertanyaan saya, sholat 5 kali aja, saudara-saudara kita bukan yang di sini ya, yang di luar, itu lengkap apa ada yang bolong? Yang bolong banyak. Buktinya apa? Buktinya saat Jumatan masih banyak yang gentayangan di jalan tol, ya kan Pak ya? Banyak banget. Saat rapat masih ada yang sibuk rapat. Oke lah kalau dia nanti sholat lagi, ternyata enggak sholat itu kan. Saya perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, ini kan melewati sekian waktu sholat, hampir 14 jam di kereta. Kadang-kadang saya perhatikan
dalam satu gerbong itu yang sholat kelihatan, ya kan? Kenapa ya kita 14 jam duduk di kereta. Ini zaman dahulu. Kalau sekarang kan lancar ya. Dulu waktu saya kuliah itu kan 12 sampai 14 jam itu dari Surabaya Jakarta. Yang sholat kelihatan, yang nggak sholat juga masa banyak banget itu kan. Itu. Jadi 5 waktu aja susah. Maka sholat yang ada ini mari kita jadikan sebaik-baiknya. Karena ini adalah bekal yang dibawa oleh Nabi. Perjalanan yang sangat jauh, melewati batas alam dan batas waktu. Jarak dari bumi ke langit udah gak terhingga. Waktu yang beliau tempuh itu udah gak terhingga lagi. Dalam hitung-hitungan itu udah gak sampai lagi. Semalam bisa bolak-balik itu enggak. Sampai saat ini belum ada satupun kendaraan yang diciptakan oleh manusia yang sanggup untuk itu, enggak ada satupun. Tetapi ciptaan Allah itu luar biasa. Malaikat Jibril bolak-balik dari bumi ke langit dalam sehari itu enggak terhingga. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta. Maka sholat 5 waktu ini marilah kita jadikan sebagai pilar utama kekuatan iman seseorang. Sehingga ibarat sebuah bangunan, syahadat itu adalah pondasinya. Ya. Sholat itu adalah tiang-tiangnya. Sehingga disebutkan sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang enggak mengerjakan sholat, dia menghancurkan agama. Siapa yang enggak sholat, maka dia ada di dalam dirinya itu ciri-ciri orang munafik. Sekarang banyak anak muda yang hobi naik gunung. Gunung yang paling tinggi udah takluk semuanya, ya kan? Bepergian jauh udah banyak. Cuma perjalanan yang paling berat adalah melangkahkan kaki ke masjid saat subuh. Bener kan? Ya kan? Padahal Nabi menyampaikan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Tapi kenapa ada saudara-saudara kita di beberapa masjid seringkali ditulis pelang di situ kan tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Kalau seandainya mereka mengetahui hikmahnya, mereka akan merangkak menuju masjid itu kalau kondisinya sakit. Tetapi yang menjadi kekuatan semua itu bukan fisik kita, tetapi iman kita. Ajarkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat umur berapa? 7 tahun mulai diajar. Kemudian orang tua boleh memukul di sini, boleh mendidik dengan lebih keras. Kalau umur 10 tahun belum sholat, maka di dalam keluarga anak kita itu akan bisa sholat dengan baik manakala ada contoh yang baik dari ayahnya. Kalau bapaknya aja jarang ke masjid, apalagi anaknya. Kan di situ kan, kalau saat azan ibunya lagi sibuk lihat sinetron di HP atau sibuk chatting-chattingan, anaknya boro-boro ke masjid. Kan di situ kan. Maka ini sebagai contoh. Tapi kalau bapaknya udah ke masjid, nggak usah ngomong, anaknya ngikut gitu. Kenapa? Ibunya juga di rumah bisa jaga, sehingga di rumah itu usahakan ada waktu namanya prime time, waktu utama. Maghrib sampai isya HP udah masukin laci, kunci, bunyi biarin, bodo amat. Agar apa? Agar ada waktu ibadah, ada waktu untuk kita bisa menjadikan contoh buat anak-anak kita ya di keluarga itu. Jadi sholat itu adalah hal utama, sehingga mari sama-sama hal ini bisa kita jaga dengan baik. Ini adalah oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Sehingga sholat itu adalah sebuah kewajiban, harus dikerjakan dari balik sampai orang itu meninggal. Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan kondisi kita. Orang kalau sakit nggak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Duduk nggak bisa, boleh dengan berbaring. Berbaring nggak bisa, boleh dengan hanya isyarat saja. Kalau isyarat nggak bisa, ya udah disolatin. Sehingga jangan sampai orang ke masjid itu saat berbaring, itu nggak boleh. Saat berbaring itu artinya apa? Udah digotong, udah meninggal, disolatin. Tapi seorang ke masjid itu harus kayak kita, gagah, kita jalan menuju ke masjid, situ kan? Gitu. Sehingga kalau sholat ini bisa sama-sama kita jaga, insya Allah hidup kita akan mudah.
Di antara kita mungkin ada orang yang banyak masalah, banyak kesulitan, ini itu dan lain sebagainya. Tapi sholat itu Allah jadikan sebagai obat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Dan memohonlah kamu pertolongan kepada dengan cara kesabar dan dengan cara sholat. Maka sesulit apapun urusan kerjaan bapak-bapak ya di kantor, kalau ada masalah yang nggak bisa selesai, ketika rapat mentok semuanya, udah kita sholat. Mudah-mudahan dengan kita sholat itu pintu langit bisa terketuk. Semua yang susah bisa menjadi mudah, ya kan? Semua yang menurut kita mustahil, Allah mudahkan urusannya. Ibu-ibu juga dengan demikian. Di saat udah mentok jutek dengan kehidupan dunia, dengan permasalahan yang ada, masalah hutang, masalah kerabat, masalah saudara, sampai ingin bunuh diri dan lain sebagainya karena merasa beratnya, ingatlah kepada Allah dengan cara sholat, ya. Karena sholat itu akan bisa menjadikan hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qalbi. Hati kita akan bisa tenang. Kalau hati kita bisa tenang, kita bisa berpikir secara jernih untuk bisa perlahan-lahan menyelesaikan masalah dunia. Dan mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita selesaikan dengan kemampuan dan kekuatan kita, maka dengan kita mengetuk pintu langit itulah Allah hadirkan segala bentuk kemudahan-kemudahan yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Isra Miraj ini. Mungkin sebagai pengantar saya cukup di sini. Selanjutnya barangkali ada yang belum difahamin, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Yes, ya, pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Aris Syamsuddin yang sudah memberikan kita pada pagi hari ini tentang Isra Miraj, nilai Isra Miraj. Untuk sekarang sesi tanya jawab untuk yang ibu-ibu 3 penanya, bapak-bapak 2 penanya. Saya mulai dari bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak ada yang mau nanya gak Pak? 2 orang Pak. Ada yang nanya Pak? Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Suwandi dari Jatikraman RT 6. Mohon maaf kepada Bapak Ustadz, barangkali kita bertanya kurang pas dengan pertanyaan saya, mohon dimaklumi dan dijelaskan. Nah, itu tadi mengenai tentang teman bagi ibu-ibu atau bapak-bapak pun kemungkinan juga sama. Nah, teman itu tadi yang dibicarakan dan diutarakan, teman di dunia kalau baik sampai di akhirat pun juga ketemu. Nah, yang saya tanyakan, kalau misalnya kita berteman baik itu biasanya awalnya sih kalau dari segi pembicaraan membahas kebaikan. Tapi kalau lama-lama ada tambahannya itu apa itu bisa ketemu di surga gitu Pak Ustaz. Mohon maaf, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Bapak? Ada? Sering ibu-ibu, silakan ada yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya tadi yang 7 orang golongan yang dilindungi di pada masa tadi. Yang pertama tadi sudah dijawab Pak Suwandi, 2 orang yang saling mencintai. Yang selanjutnya belum Pak Ustaz, mohon maaf. Siapa? Baik. Ya, atau saya jawab dulu, barangkali masih berpikir juga ya. Saya bagi aja. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, teman. Pak, teman itu kategorinya teman yang apa? Teman kan yang banyak di situ kan. Sehingga teman baik itu kalau bisa kategorikan
ada di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5 dan seterusnya. Sepakat ya? Karena saya sering kali mendapati pertanyaan serupa. Pak, ada teman saya yang kadang-kadang awalnya baik, ujung-ujungnya duit. Gitu kan. Ujung-ujungnya saya ditipu, kan banyak semacam itu kan. Itu ada teman kuliah, ada teman alumni dan lain sebagainya. Maka kita berteman dengan semua orang, ya, sesuai dengan ring yang ada. Boleh jadi ada juga teman kita yang non muslim, karena kita pekerjaan, karena kita jabatan, kita mungkin di ring yang paling jauh hanya sekedar saya hello saja. Mungkin di ring yang berikutnya adalah mungkin kita hanya tegur sapa saja. Tapi di ring yang lebih dekat kita semakin dekat dengan mereka. Tapi yang di ring 1 ini yang harus kita jaga, Pak. Jadi sehingga teman ini bukan semua teman, ya. Tetapi orang-orang yang memang sengaja kita pilih, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita yakin dia memiliki iman yang kuat, yang kalau kita sedang lemah dia bisa menguatkan kita. Di situ kan? Orang-orang yang bukan hanya baik di awalnya saja, sampai di akhirnya pun dia baik, Pak. Ya, kenapa? Karena landasan yang dia pakai itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sekali orang yang membuat perkumpulan. Ada paguyuban orang Semarang, ada paguyuban orang Jawa Tengah, ada paguyuban ini, ada perkumpulan motor, ada pecinta mobil, misalnya Toyota Rush, pencinta mobil ini, pencinta mobil itu, dan lain sebagainya. Semuanya banyak sekali di sini kan. Tetapi perkumpulan-perkumpulan yang ada itu hanya sebatas duniawi saja, gitu Pak ya. Maka yang kita utamakan di sini adalah yang karena ada keimanannya. Sehingga ketika Nabi Muhammad menyebutkan ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan itu akan abadi sampai dengan akhirat kelak. Bahkan tadi saya meneruskan dari pertanyaan Ibu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang di akhirat kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil, ya. Jadi memilih pemimpin atau pemimpin yang adil itu akan menjadi 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bila kawannya tadi enggak beriman, ya udah, cukup sampai di sini pertemanan dan persaudaraan kita. Tetapi ketika dia beriman, maka dia terus menjaga baik. Memang berteman kepada semua orang ya, tapi ini orang yang benar-benar dia jaga, karena orang ini adalah orang yang melindunginya. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun da'athu imra'atun dzu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Orang yang digoda oleh perempuan yang sangat cantik dan memiliki martabat, ya, digoda untuk berbuat maksiat di saat yang sepi, enggak ada seorang pun yang melihat, tetapi kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan. Itu. Karena anak muda yang kayak gini itu jarang-jarang ada. Yang ada biasanya anak muda goda cewek cantik. Gitu. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya itu enggak melihat. Ya. Artinya apa? Dia mengeluarkan hartanya untuk sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Di hadis ini digambarkan sampai tangan kiri enggak melihat, padahal sebenarnya tangan ini kan berdekatan, kanan kiri. Tetapi seolah-olah enggak melihat, itu karena keikhlasan dia yang begitu tinggi. Yang udah dia keluarkan udah selesai di situ kan. Dia enggak meminta dan enggak memohon dan enggak berharap lagi atas hal yang ada tersebut. Kemudian berikutnya adalah
Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ya. Ada orang yang di malam hari, di saat yang sepi, dia sendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian air matanya berlinang. Bapak Ibu, kalau di hadis ini redaksinya banyak menyebut kata rajul, ya, orang laki-laki. Maka dalam penafsiran ini bukan hanya laki-laki saja. Maksudnya adalah kalau ada redaksi baik di Quran ataupun di hadis yang kadang-kadang penyebutannya itu laki-laki, maka dia bisa bersifat secara umum. Sehingga bukan hanya laki-laki saja yang tengah malam menangis di hadapan Allah, ibu-ibu juga sama. Kan di sini kan? Ibu-ibu juga sama, malam-malam saat tahajud air matanya berlinang, ingat dosa, ingat semua kesalahan. Maka air mata kita yang menetes itu akan, mudah-mudahan itu bisa menjadi syarat dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi untuk mencari mana di antara hamba-hambaku yang memohon akan aku kabulkan. Mana di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni. Cuma masalahnya ketika kuota dibuka lebar di langit, orang-orang lagi tidur nyenyak, lagi enak-enaknya ngimpi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda sekarang ini sukanya kan main game, gitu kan? Sukanya kan ke kafe, nongkrong sana, nongkrong sini. Semua aktivitas sih boleh. Cuma yang harus dijaga adalah seperti hadis ini, anak muda yang senantiasa menjaga sholatnya, anak muda yang senantiasa menjaga ibadahnya, itu sangat langka untuk saat ini. Sehingga dengan hadirnya kita di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan anak-anak kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu semuanya bisa menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bu ya, di antara golongan-golongan yang kelak akan mendapat perlindungan di akhirat. Mudah-mudahan kita minimal ada satu di antaranya. Minimal. Jangan sampai kita nggak ada sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Minimal kita pernah di tengah malam menangis itu, alhamdulillah Bu. Saya nggak bayangin ya. Saya kan juga ngisi kajian majelis taklim ibu-ibu di Jati Agung sana. Dulu saya membahas masalah akidah, saya jelaskan kondisi huru hara di hari akhirat kelak itu serem banget gitu loh Bu ya. Jangan dikira orang udah mati selesai urusannya. Justru berawal dari kematian itu adalah kesedihan dan lain sebagainya, itu berawal di situ Bu. Itu berawal di situ. Saya langsung ke akhirat ya. Maka di akhirat kelak ketika semua orang dibangkitkan di padang mahsyar itu bukan menunggu antrian kayak kita antri minyak atau antri sembako sejam 2 jam selesai. Ribuan tahun kita menunggu nasib kita itu diapain. Bayangin ya kan. Di padang mahsyar kondisi yang sangat panas. Kalau orang itu baik sih alhamdulillah dia bahagia Bu. Aduh nanti saya masuk surga. Udah kerasa gitu loh. Tapi orang yang kayak begal, yang dosanya udah bejibun kayak gitu, itu paniknya luar biasa Bu. Sehingga 7 orang yang dinaungin Allah itu yang mudah-mudahan kita ada di antaranya. Di saat orang gelisah, di saat orang panik, ribuan tahun dia nunggu di sana itu dalam keadaan yang sangat tenang dan sangat nyaman. Ibarat kayak nunggu di ruangan ber-AC. Ibaratnya seperti itu. Jangan bayangkan waktu di akhirat kayak waktu di dunia. Saat musim hujan Bapak Ibu sering lihat nggak laron? Laron dari terbang sampai dia jatuh berapa menit, berapa jam? Sebentar kan? Maghrib terbang, habis isya udah nggak ada. 1,5 jam. Itulah gambaran kehidupan dunia. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, kasihan ya laron ini, dari tanah terbang, nyari pasangan, mati 1,5 jam. Pertanyaan itu persis seperti kata malaikat kepada kita, kasihan ya umat manusia, baru lahir mati dengan durasi 1,5 jam. Kenapa saya katakan 1,5 jam ini sama durasinya? Kalau saya hitung dengan waktu akhirat,
di mana satu hari di hari akhirat itu setara dengan 1000 tahun waktu di dunia. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca di juz 30 ya, orang-orang itu akan merasa hidup di dunia ini kayak waktu sore aja ya, kayak sebentar gitu kan, kayak sebentar saja. Ya, waktu sore itu kan sekitar 1,5 jaman. Dimana kalau kita konversikan ya, usia seseorang 60 sampai 70 tahun di dunia dengan satu hari di akhirat yang senilai dengan 1000 tahun, itu persis hidup kita cuma 1,5 jam, Pak. Lama apa cepet? Cepet banget ya. Cuma kita udah bosan banget rasanya hidup di dunia ini kadang-kadang gitu kan. Salat lagi, puasa lagi, Ramadan lagi. Padahal sebenarnya itu singkat banget. Di akhirat nanti itu kita belum diapa-apain aja nunggunya ribuan tahun, Bu. Sampai orang itu bosan sendirinya. Itu kondisinya yang ada. Sehingga hal-hal yang sederhana dalam kebaikan jangan sampai kita tinggalkan. Kita jaga dan kita rawat terus gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Satu lagi Bu ya. Saya Ibu satu lagi tanya Bu. Bapak-bapak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustaz, apakah makanan yang kita berikan kepada anak yang tidak halal itu mempengaruhi akhlak dan sifatnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pertanyaannya sangat bagus. Apakah makanan yang tidak halal, gitu Bu ya, yang kita berikan kepada anak yatim itu akan berpengaruh kepada akhlak dan sikapnya? Mungkin pertanyaan ini saya buat lebih umum aja Bu ya. Apakah makanan yang tidak halal itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Kita jawab ya, biar kita sepakat ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini saya membuat analog yang sederhana aja. Kita ini kan makhluk ciptaan Allah. Yang lebih tahu konsumsi kita, makanan yang layak untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang punya mobil, ya, ada yang punya motor. Ya, motor itu dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Pasti perusahaan itu merekomendasikan, ini motor bahan bakarnya pakai ini. Ini mobil bahan bakarnya pakai ini. Ini truk bahan bakarnya pakai ini. Ini mobil kelas atas bahan bakarnya harus yang terbaik ini. Gitu kan? Kenapa? Kalau kendaraan itu diisi dengan bahan bakar yang pas sesuai dengan penggunaannya, maka lancar dipakai. Nah, demikian pula kita. Di dunia ini Allah sediakan banyak sekali hal yang bisa kita konsumsi. Pertanyaan saya, banyak mana antara yang halal dan yang haram? Banyak mana? Yang halal sama yang haram, ya Pak. Yang mengatakan lebih banyak yang halal, angkat tangan. Ragu-ragu. Ya, yang mengatakan lebih banyak yang haram, angkat tangan. Oh, ini ada sebagian ini berbeda pendapat, ini kayak ulama gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di ayat Al-Qur'an, makanan yang haram itu sangat sedikit. Ya kan? Ya kan? Sangat sedikit, selebihnya itu dihalalkan untuk kita. Boleh kita makan. Sampai daun-daunan pun kalau kita makan sih bisa, cuma itu thayyib apa enggak itu urusan yang berbeda kan gitu kan. Nah gitu. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, manabata min haramin fannaru aula biha. Ya, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu layak untuk masuk neraka. Di situ Bu. Sehingga kita sebagai umat manusia ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan yang thayyib saja. Kenapa?
Karena makanan yang halal dan thayyib itu akan berpengaruh kepada pembentukan karakter dan akhlak kita. Makanannya haram, walaupun dia sedikit, itu ibarat racun yang akan merusak dan menghancurkan diri kita. Coba tadi mobil ya, mobil kan diisi bahan bakar. Kalau orang mah bahan bakar BBM harganya mahal, saya tambahkan dengan air putih. Boleh nggak dia menambahkan? Boleh, tapi ketika jadinya blebek gitu kan. Harga BBM mahal. Saya di rumah adanya minyak goreng, saya tambahin separuh BBM, separuh minyak goreng. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi jalannya mesin itu nggak normal di situ kan. Maka mereka yang biasa mengkonsumsi barang-barang yang haram itu akhlaknya akan menjadi akhlak yang buruk. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan ke negara-negara yang non muslim ya, ketika mereka makannya itu macam-macam, maka akhlak mereka juga seperti itu. Ya. Kenapa kita nggak boleh makan babi? Di sini kan, bukan hanya karena penyakit, karakter dari hewan itu pun akan masuk ke dalam diri kita. Bapak Ibu tahu nggak perbedaan panjang antara usus kita dengan usus harimau? Harimau pemakan daging, singa pemakan daging. Allah jadikan ususnya itu pendek. Maka yang diserap oleh harimau dan singa hanya yang mereka butuhkan saja, selebihnya dibuang. Manusia ini omnivora, apa aja dimakan. Bukan hanya makanan, temannya sendiri pun dimakan juga gitu kan. Itu kita, Bu. Usus kita ini panjang. Sehingga yang baik dan yang buruk pun diserap oleh usus kita. Sehingga jangan heran Bapak Ibu kalau sekarang sering mendapatkan saudara-saudara kita kena kanker atau penyakit yang aneh-aneh. Zaman bahula dulu Bu, nggak ada penyakit-penyakit kayak gitu. Kenapa? Makanannya masih alami. Sekarang semuanya dicampur, semuanya ada pengawet, masuk ke dalam perut kita pusing. Ini apa ini? Saya nggak bisa mencernanya. Sehingga muncullah penyakit yang aneh-aneh itu. Sehingga bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berdampak kepada karakter. Dahulu ada seorang ulama yang ditanya, kenapa Islam mengharamkan babi? Beliau nggak jawab. Kenapa? Walaupun menjawab berbusa-busa, orang itu susah difahamkan. Akhirnya ulama tadi mengajak orang tadi, ayo ikut saya. Kemana Pak Ustaz? Ke kandang babi. Ditunjukkan bahwasanya babi kondisinya seperti itu kalau dia habis kawin dengan satu babi yang lain, dikawinin oleh yang lain. Di situ kan, maka kemudian dia menjelaskan ini loh sifat-sifat daripada babi. Sehingga kalau kita memakan hewan ini, karakter dari hewan itu pun akan sampai kepada kita. Sehingga kalau daging yang kita diperintahkan untuk makan itu kan daging dari hewan ternak, Bu. Ya, bukan daging buaya, bukan daging ular, bukan daging tikus. Ya, itu kan sama-sama daging yang sama-sama bisa dimakan. Tetapi saringan kita ini karena terlalu banyak, nanti yang buruk-buruk itu akan menjadi sifat dan karakter kita. Sehingga mari sama-sama kita membersihkan harta kita dari sesuatu yang haram. Maka kayak pembangunan masjid pun panitia kan diminta ya untuk memilah dana, nggak boleh dari dana yang diharamkan untuk masjid. Sehingga kalau diri kita dan keluarga kita bisa kita murnikan dan kita bersihkan dari yang haram, insya Allah anak-anak kita akan mudah untuk ke masjid, anak-anak kita akan mudah untuk belajar Islam, anak-anak kita akan memiliki karakter yang baik. Mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang duitnya banyak tapi anaknya kok terjerat narkoba dan lain sebagainya. Kadang-kadang perlu dievaluasi. Boleh jadi harta bapaknya tadi masih ada yang bercampur dengan yang nggak baik atau bercampur dengan yang haram. Jadi demikian Bu ya. Jadi makanan yang haram itu akan memberikan dampak kepada diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Apabila di zaman dahulu, di saat kita masih jahiliyah, kita pernah berinteraksi dengan yang haram, maka sekarang ini adalah masa hijrah, masa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita bisa bersih dan suci daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Ibu ya. Jawabannya Ustaz sekarang Ustaz untuk Ustaz. Ya, Ujian Ustaz sudah jam. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup kajian kita agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan kita berada di masjid yang tercinta ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma la tata' fi maqamina hadza dhanban ila ghafarta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan orang di antara kami, ya Allah, apabila ada di antara kami yang memiliki dosa, maka ampunkanlah ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Dan apabila ada di antara kami ada orang yang memiliki kegelisahan, ya Allah, memiliki kesusahan, maka mudahkanlah ya Allah. Dan apabila ada di antara orang-orang di antara kami ini yang memiliki hutang, maka tunaikanlah dan lunaskanlah hutang-hutang itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, apabila di antara kami ada orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dunia, maka tunaikannya dan selesaikanlah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan tambahkanlah ilmu, jadikanlah ilmu-ilmu itu bisa menuntun kami menuju kepada surgamu, bisa mendidik anak, istri dan keluarga kami untuk bisa taat dan mencintaimu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua di dalam surga-surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami bisa senantiasa mencintai Al-Quran, bisa mencintai majelis ta'lim, bisa senantiasa belajar agar kami bisa bertemu dengan orang-orang soleh yang Engkau janjikan di surga ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga